Kalau se-emergensi itu saja jamaah tidak digugurkan, maka apalagi kondisi normal. Kamu menang semua toh, masuk akal pendapat Imam Ahmad toh. Tapi Imam Syafi'i itu berkah di Indonesia, karena kadang-kadang orang nggak mau jamaah itu bukan menolak jamaahnya, nggak seneng imamnya. Di Indonesia itu imamnya gak kunut aja masalah kan. Yang kunut imamnya gak kunut juga atau sebaliknya juga masalah. Boyo biasa aja dari awal kan dua-duanya sepakat kalau itu masalah sunat atau tidak sunat kan, tidak masalah rukun kan. Tapi saya pernah dibantah oleh Banser. Ini memang nggak, saya tahu Gus kalau itu sunat, tapi ini identitas. Repot ini kan. Madhab yang Jumatan harus orang 40 harus gini-gini di Indonesia alhamdulillah tidak melaku, tidak jalan karena kampung-kampung terpencil yang komunitasnya baru 20 mintanya juga Jumatan. Makanya kita cari-carikan dalil gimana. Lah saya termasuk kiai yang ahli nyari dalil-dalil yang tidak. Karena kasihan memang kebutuhannya Jumatan. Masa Jumat-Jumat kok duhur. Kewajiban itu bisa diukur dengan tingkat digugurkan kalau ada kondisi emergensi darurat. Sholat khauf, sholat ketika perang itu rumit apa enggak? Rumit kan? Ternyata oleh Allah tetap disuruh jamaah. Sampai kaifiahnya susah kan? Iya. Coba. Wa idza darba li salim antak in khiftum ayo sampai itu ketika kamu sholat wa idza qamtum faltakum ta'ifatun wal ya'khudhu aslifa idza sajadu falyakunu miwaraikum tus wal ta'ti ta'ifatun ukhra falyusol. Wes pokoke walhasil kaifiahnya terus ruwetnya itu gantian. Dan itu tetap jamaah. Jadi kalau ada yang sujud, ada yang tetap berdiri jaga musuh. Kalau ada ini sudah berdiri, gantian itu yang sujud. Lam yusallu ma'aka fal wal kayak apa? Terus kata Imam Ahmad, kalau se-emergensi itu saja jamaah tidak digugurkan, maka apalagi kondisi normal. Kamu menang semua toh, masuk akal pendapat Imam Ahmad toh. Tapi Imam Syafi'i itu berkah di Indonesia, karena kadang-kadang orang nggak mau jamaah itu bukan menolak jamaahnya, nggak seneng imamnya. Wes, roh gue senek, roh imamnya gue senek, wes serat cocok. Lo apalagi ketua yayasan sudah ngerti kalau imamnya minta naik gaji, malah gak tertarik. Imam kok kedunya dari. Aduh. Makanya saya andekan orang-orang Hambali itu hidup, pasti saya cerita di Indonesia itu menolak jamaah bukan karena anti jamaah, itu nggak cocok sama imamnya. Di Indonesia itu imamnya gak kunut aja masalah kan. Yang kunut imamnya gak kunut juga atau sebaliknya juga masalah. Sekarang aja era modern, saya tuh sering makmum orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah juga sekarang alhamdulillah sering makmum orang NU. Karena saya ngomong terus. Kalau kunut itu adalah NU, berarti Imam Syafi'i itu NU. Imam Abu Hanifah berarti Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah sama NU itu dulu Imam Hanafi, dulu Imam Syafi'i. Mana buktinya kalau Imam Syafi'i punya Kartanu itu? Kan tidak ada buktinya. Boyo biasa aja dari awal kan dua-duanya sepakat kalau itu masalah sunat atau tidak sunat kan, tidak masalah rukun kan. Tapi saya pernah dibantah oleh Banser. Ini memang enggak, saya tahu Gus kalau itu sunat, tapi ini identitas. Repot ini kan identitas kalau enggak kunut tuh bisa masalah itu. Ya sudah, tapi ya kalau kita yang nekuni ilmu ya biasa aja. Kalau kita yang nekuni ilmu ya biasa aja. Jadi saya mohon karena Unisma ini kan biasanya bacanya Unisma apa Zunisma? Oh ini ya sudah berarti sudah Indonesia banget ini. Saya tuh masih menangi orang baca Zunisma, Zui karena setengah Indonesia setengah rodok mampu Inggris itu. Sekarang sudah diterbitkan ya, sudah muni U semua ya. Unisma. Tapi kalau di UI itu masih asing bilang U itu, karena kelamaan bilang Zui. Gitu. Kalau Indonesia sudah fase semua U ya. Tapi saya dulu dengarnya ya Zunisma sama. Ya. Berarti sudah Indonesia. Ya jadi jelas ya lewat ngaji ini bahwa struktural dan kultural tidak harus dipertentangkan ya supaya Islam Indonesia itu khazanahnya apa luas karena nggak mungkin orang tanya itu nyari Pak Rektor tadi
bisa ngelewati 3. Ya sama, yang kultural juga gak usah hasut sama yang struktural. Karena yang struktural kan gaya kan. Ngurusi Islam sambil mau bawa mobil dinas. Yang struktural, yang kultural tuh kasihan. Dari sawah mencangkul langsung ajar madrasah. Kasihan. Muridnya 8, kadang hadir hanya 2. Nakal. Tapi itu yang menjadikan orang Indonesia tahu Islam. Makanya saya setuju sama doa-doa. Makanya doa kita itu walil mu'minin al mu'minat itu semuanya didoakan. Karena yang terlibat membesarkan Islam, menghidupkan Islam itu semuanya, bukan kita tok. Ya semuanya bukan kita tok. Saya sering ditanya di pedalaman Kalimantan. Saya ini di pedalaman Kalimantan, wajib Jumatan enggak? Ya secara fikih enggak wajib karena belum perkampungan. Masalahnya jamaah saya itu jamaah ngaji, kalau dijak sholat duhur enggak mau. Jumat kok duhur. Aneh kan, hari Jumat kok duhur. Ya sudah kalau gitu Jumatan. Katanya tadi enggak wajib. Lah dia niku rodok santri, semeneng nek ora wajib terus rasido gitu. Tapi jamaahnya enggak mau. Masa Jumat kok duhur gitu. Makanya alhamdulillah madhab-madhab yang Jumatan harus orang 40 harus gini-gini di Indonesia alhamdulillah tidak melaku, tidak jalan karena kampung-kampung terpencil yang komunitasnya baru 20 mintanya juga Jumatan. Makanya kita cari-carikan dalil gimana. Lah saya termasuk kiai yang ahli nyari dalil-dalil yang tidak. Karena kasihan memang kebutuhannya Jumatan. Masa Jumat kok duhur. Ya udah Jumatan. Dalilnya udah bagian saya yang nyari atas. Masa ini kan kiai baik, jadi pokoknya yang gitu-gitu tak cariin itu. Ya jadi kadang-kadang kita butuh. Saya pernah lagi ada Jumatan betul, saya itu mau ke Jogja. Kebetulan dulu saya pakai bis ban double. Karena saya ini kan termasuk orang soleh lah, jadi ada Jumatan berhentilah daripada duhur ya sama Jumatan berhenti. Padahal pakai bis, enggak pakai mobil pribadi. Tahun berapa? Sekitar tahun 97 atau 98. Jumatan di satu kampung itu orangnya itu enggak ada 20. Imamnya itu kalau baca Fatihah kayak orang mau melahirkan. Perjuangannya susahnya itu. Iya, kuana semuanya itu. Saya itu bawa santri 2 kebetulan sudah tamat alias, sudah pinter. Ngajinya sudah mahal. Dia ikut saya di Jogja itu karena sorogan kitab Mahali. Padahal kitab Mahali itu kasnya di atas Fathul Mu'in. Sudah termasuk kitab besar lah. Di Al-Azhar itu Mahali sudah untuk gelar apa doktoral fikihnya. Dia mondok saya di Jogja itu karena ngaji kitab apa? Mahali. Singkat cerita santri saya 2 itu. Gus, kok jenengan ndak ada? Nak kon gak mantep ya ada. 2 santri saya itu ya ada, saya ada. Ditanya saya. Kenapa Gus ndak ada? Aku sing manusia, saya yang manusia aja gak tega mau tidak ngesahkan itu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Melihat perjuangannya yang situ kayaknya pasti sah. Saya ditanya, ini fikih apa? Ya fikih husnudzon kata saya. Padahal sebetulnya saya itu punya madhab-madhab Hanafi untuk mengesahkan yang seperti itu. Tapi saya tetap guyon ini fikih husnudzon. Karena kalau saya iada itu kan semi suudzon, kalau sholat itu enggak sah. Jadi kamu itu benar secara fikih, tapi nanti dihisab karena suudzon. Karena kamu sampai iada itu menganggap itu tidak sah. Lah saya ini husnudzon tapi agak-agak enggak syafi'i karena sebetulnya memang secara syafi'i harus iada. Saya kali ini agak-agak Hanafi kata saya. Tapi demi menghormati perjuangan tadi. Saya bilang tadi, saya yang manusia saja enggak mentolo mau tidak ngesahkan melihat perjuangannya gitu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Maksud saya cerita ini supaya yang jadi tokoh lah di masyarakat bacanya banyak. Kayak saya itu ya baca kitab Mizan Kubro, baca kitab-kitab khilaf-khilaf. Bukan untuk tatabbu rukhas mencari yang gampang. Kita ini punya umat banyak dan sebagian memang enggak ngerti apa. Kalau kita bilang-bilang enggak sah terus itu kan kasihan. Ya kan orang awam tuh kalau mau rukuk ada noto saronge itu, kamu itu ubah 3 kali itu enggak sah, kan jadi ribet. Ya semangat ya muni rasa itu kan. Mbok ngaji itu yang
luas itu sehingga bacaannya banyak. Makanya saya tuh ngadepi orang Zunisme apa tenang saja. Bukan karena Jumat, bukan. Ketoi sinaune akeh aku dari tenang. Ini bukan urusan sombong, tapi urusan profesional apa? Supaya jelas itu apa? Aturan mainnya itu jelas. Jadi nggak boleh orang itu. Ya bener bapak tadi kalau nasihati saya. Iku tawaduk ora tanggung. Itu bapak saya. Jadi kalau ada orang alim kok ndak ngajar atau mau apa sungkan. Itu tawaduk bukan tanggung. Jadi karena bedanya tipis ya. Ada kejadian kebalikannya, orang sudah sopo ngimami aja dibopong, diangkat. Alasannya beliau itu istiqomah. Alasannya karena mulai muda sampai tua itu jadi imam masjid. Itu berhentinya jadi imam masjid, padahal dibopong. Kalau mau khutbah itu dibopong, diangkat 2 orang, 3 orang ke mihrab. Marinya itu dia berhenti dari masjid itu digojol bapak. Iku istiqomah tak mau digenti. Terus sama bapak digojol. Alumni pondok Didi nganggur gara-gara kiai-kiai kok jenengan. Maksudnya enggak ada regenerasi. Jadi kan beda tipis antara istiqomah sama enggak mau. Jadi makanya dunia itu harus ada diskusi. Ternyata tawaduk sama enggak tanggung jawab itu ya. Istiqomah sama enggak mau diganti itu ya. Nggih ngoten mawon nanti diskusi sak kadare nggih.